Angkatan 9 Kota Langsa akan melakukan kegiatan coaching sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Sri Devi, berasal dari TK Negeri Pembina Langsa Barat. dan bersama saya Rika Haryani dari TK Aisyah Putri Langsa Barat. dan bersama saya Alina Purnama dari TK Negeri Telaga 7. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Ibu Dinda, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik Ibu Rika. Oh ya Bu Dinda, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Dinda. Apakah boleh? Bu. Ya. Kita kan di sini akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coach saya akan mengamati dan akan menilai ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, terus kemudian apakah Ibu sudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu sendiri. Nah, seperti itu. Lalu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching Ibu, diantaranya kemitraan Bu ya. Terus proses kreatif ya Bu ya, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi ini, ada sedikit yang saya tanyakan dulu Ibu. Ini Bu. Nah, yang pertama Bu ya. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini yaitu kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama ada tentang keahlian penuh, Ya. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, baiklah. Berarti yang lebih berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Di antara ketiga kompetensi tersebut, ya kan Bu, ada apa tadi Bu? Mendengarkan aktif, memberi pertanyaan yang berbobot, terus kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi Bu, yang lebih spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan itu apa ya Bu ya? Baik Bu, di antara 3 tersebut saya ingin mengembangkan 2 kompetensi. Yang lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, berarti Ibu ingin mengembangkan 2 potensi tersebut Bu ya. Lalu, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan apa ya Bu? Nah Bu, coach saya ini menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta mengembangkan potensi dan kompetensi dari coach saya Bu. Baiklah Ibu, demikian dulu Bu ya. Pra observasi kita kali ini. Semoga Ibu bisa menerapkannya bersama coach Ibu ya. Terima kasih Bu Rika atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam Ibu Adinda. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Devi, dari pertemuan kita hari ini, pembicaraan yang kita sekarang yang ingin Ibu Devi sampaikan apa ya kira-kira? Iya Bu, saya ingin nantinya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Nah, permasalahan apa itu Bu Devi? Permasalahan yang saya hadapi Bu ini biasanya anak-anak saya itu Bu, dia fokus aktif dalam pembelajaran. Nah, tapi akhir-akhir ini saya lihat anak-anak saya sudah berkurang untuk fokus dan tidak kurang aktif lagi Bu dalam pembelajaran.
apa ya, Bu Devi? Ya Bu, saya berharap dari percakapan kita kali ini saya bisa tercerahkan Bu terhadap masalah yang saya hadapi, di mana saya sangat kalut Bu dengan masalah ini. Nah, pencerahan apa yang kira-kira Ibu Devi maksudkan? Ya Bu, saya nantinya berharap dari sesi coaching kali ini saya mendapatkan jalan keluar dan pencerahan terhadap masalah yang saya hadapi tadi Bu. Baik Bu Devi. Eh, jadi sebenarnya kegiatan yang membuat anak itu bosan dan sering bermain-main di kelas itu apa ya Bu Devi? Itulah Bu, saya juga kurang tahu sebenarnya masalahnya apa, tapi saya lihat akhir-akhir ini anak-anak itu kurang fokus Bu dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira kegiatan apa yang pernah berhasil Ibu lakukan dalam pembelajaran? Nah, baik Bu, sebelumnya kan Bu, anak-anak itu aktif ketika saya memberikan media atau alat peraga yang langsung ataupun anak melakukannya sendiri Bu, karena memang akhir-akhir ini saya sering melakukan menjelaskan atau menerangkan mengenai suatu topik yaitu dengan menggunakan media gambar. Nah, jadi sejauh ini apa pencerahan yang sudah Ibu dapatkan? Dari ini Bu, berarti saya harus kembali menggunakan media langsung atau menyuruh anak langsung melakukan kegiatan. Oke. Sekarang nih, rencana apa nih ke depannya yang ingin Ibu Devi lakukan? Rencana ke depan yang ingin saya lakukan yaitu mungkin saya akan kembali menggunakan media langsung seperti yang biasa-biasa saya lakukan atau menggunakan video, karena dengan hal tersebut membuat anak kembali aktif dan fokus dalam pembelajarannya. Baik, Bu Devi. Nah, dari banyaknya rangkaian Ibu Devi tadi, kira-kira Ibu Devi itu mau mulai dari mana? Mungkin saya akan mulai Bu dengan menyusun kembali rencana pembelajaran, di mana nanti rencana pembelajaran ini nanti saya susun kembali, saya sesuaikan dengan kondisi anak saya dan dengan lingkungan yang tersedia. Setelah itu mungkin nanti saya akan menggunakan alat-alat pendukung lainnya sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak monoton. Ada lagi tidak hal-hal lain yang ingin Ibu Devi lakukan untuk menemukan ide baru? Mungkin saya akan sharing atau kolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu untuk solusi dari permasalahan ini. Baik Bu Devi. Oke. Sekarang nih target Bu Devi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berapa lama kira-kira? Saya berharapnya cepat sih Bu. Kalau bisa 2 minggu lagi udah selesai semua permasalahannya Bu. Baik Bu Devi. Jadi biar kita tahu nih dalam 2 minggu ke depan progres apa dan bagaimana yang telah Ibu Devi dapatkan. Nah nanti kan Bu, setelah saya selesai melakukan kegiatan, nah itu ada penilaian dan beberapa setelah sesi ini nanti saya akan melakukan penilaian dari penilaian tersebut. Saya akan lihat bagaimana perkembangan dari perubahan yang telah saya lakukan. Nah nanti Bu, apabila saya sudah melakukan kegiatan tersebut, apakah boleh saya lagi melakukan coaching dengan Ibu? Tentu saja boleh Bu Devi. Boleh, baik. Terima kasih ya Bu telah menyempatkan waktunya untuk coaching saya hari ini. Baik, terima kasih Bu Devi. Sampai jumpa kembali di 2 minggu ke depan. Baik, terima kasih Bu Adinda. Baik Bu Adinda, bagaimana tadi hasil dari proses coaching? Apakah Bu Adinda sudah berjalan dengan lancar tadi? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi, proses coaching bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait proses coaching yang Ibu lakukan, yaitu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator
ketercapaian perkembangan yang Ibu inginkan. Apa yang Ibu inginkan? Baik, Bu. Nah, selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, Bu. Nah, Karena saya sudah menyampaikan tujuan, ya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Adinda. Nah, terima kasih ya Ibu. Nah, setelah mengobservasi kegiatan coaching, apa yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil untuk melakukan proses coaching tadi, Ibu? Alhamdulillah berhasil, Bu. Sudah sesuai dengan ini ya Bu ya, alur Tirta ya Bu ya. Iya. Nah, yang tadi saya amati ada beberapa catatan Bu. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuatu dengan alur Tirta, ya, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Nah, terus Ibu sudah mengarahkan kepada coaching untuk mencari rencana aksi. Nah, terus kan Bu, tindakan apa yang harus Ibu lakukan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab terhadap coaching tersebut, ya Bu ya, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar oleh coaching tersebut, Bu ya. Nah, oke, artinya Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, ya kan Bu? Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif tentunya Bu ya. Terus Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi Bu ya. Oke. Terus Bu ya, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, maka kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan Bu untuk kegiatan coaching selanjutnya Bu? Nah, berdasarkan hasil melalui coaching tadi Bu. Baik, Bu. Saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta supaya coaching berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah. Berarti Ibu sudah melaksanakan dengan baik Bu ya. Memberikan sudah berkolaborasi dengan coaching tersebut Bu ya. Kedepannya semoga Bu Adinda lebih baik lagi dalam memberikan coaching terhadap teman sejak. Amin. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Ibu Devi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Devi. Bagaimana kabar Ibu Devi? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, baik Bu Rika. Sebelum Ibu melakukan proses coaching kali ini, ada sedikit yang perlu saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Bu? Nah, kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian ya Bu. Iya Ibu. Nah, Bu Rika, sebelum Ibu melakukan coaching kali ini, Ya. nantinya saya akan mengamati Ibu sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Nah, selanjutnya, apakah Ibu sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, di mana ada kemitraan, ada proses kreatif, dan telah memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, di sini saya juga akan melihat apakah Ibu telah menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu ada present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching nantinya. Dan saya juga akan mendengarkan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, mungkin sebelum Ibu melakukan observasi ini, saya akan ada sedikit pertanyaan untuk Ibu. Boleh Bu? Boleh Ibu silakan. Untuk yang pertama nih Bu, Iya Bu. kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, baik Bu, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang ketiga kehadiran penuh Bu. Seperti itu Bu. Baik. Nah,
Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, untuk yang spesifiknya saya akan mengembangkan dua kompetensi Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, terus yang kedua memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya Bu. Seperti itu. Baik. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan nantinya? Iya, saya ingin coach saya ini menemukan solusi pada permasalahannya tersebut Bu. Nah, serta dapat mengembangkan potensi dan kompetensi diri pada coach saya tersebut Bu. Seperti itu. Baik, Ibu Rika, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Izinkan saya mengamati Ibu ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Nanti kita akan melakukan diskusi lagi untuk tahap pasca observasi ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam Bu Rika. Apa kabarnya hari ini Bu Dinda? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, tadi Ibu sepertinya ada menghubungi saya ya? Ih benar loh Bu, saya cari-cari Ibu dari tadi. Ibu mau bercerita tentang apa? Begini Bu, saya mau bercerita nih, peserta didik saya di kelas rasanya kok kurang antusias sekarang ya Bu, kayak bosan gitu di kelas. Seperti itu. Nah, jadi apa yang Ibu inginkan dari percakapan ini Bu? Saya ingin cerita nih kan Bu, biar Ya. dapat pencerahan nih, ngebantu saya dapat pencerahan. Gimana ya Bu, kira-kira mengatasi peserta didik saya yang seperti itu sekarang? Saya bingung nih Bu. Oke. Jadi situasinya sekarang seperti apa Bu Dinda? Begini Bu, Sekolah. di kelas tuh kan Bu, Ya. anak-anak sering sekali tuh satu sama lain bercerita sehingga tidak fokus waktu kegiatan awal ya Bu, pembukaan tidak fokus, waktu nonton video juga begitu. Biasanya kan fokus nih Bu nonton video, tiba-tiba sering nonton video malah kayak ganggu-ganggu temannya. Nanti di waktu kegiatan bermain anak laki-lakinya tidak fokus Bu, malah ganggu anak perempuan, sehingga kan anak perempuannya menangis. Ada yang panggil, ibu, saya baru ngelihat kegiatan bermain ini sudah lari ke sana, lari ke sini, begitu Bu. Jadi Bu, apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Saya rasa ya Bu yang mempengaruhi itu video pembelajaran saya yang kurang menarik ya Bu mungkin. Terus apa kegiatan bermain saya juga kurang menarik sehingga anak juga merasa bosan ya Bu. Karena itu saja mungkin Bu yang saya kasih, mungkin karena kolase saja atau cuma mewarnai saja, tidak ada yang inovatif ya Bu, mungkin ya Bu ya. Jadi Bu, situasi apa yang Ibu inginkan? Saya kan Bu maunya situasinya yang enak-enak saja ya Bu ya, maksudnya anaknya yang tertib, antusias, kan kita merasa senang ya Bu sebagai guru. Iya, Begitu. Ya. Terus Bu, apa yang bisa membuat itu terwujud Bu? Gini Bu, saya rasa saya harus membuat video pembelajaran yang baru. Terus saya harus ngajak nih Bu teman sejawat saya itu untuk bekerja sama membuat APE atau media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif lagi kan Bu, sehingga anak itu senang, bahagia, ada hal baru, jadi dia kan antusias ya Bu ya. Tuh begitu sih Bu. Kendalanya kan teman saya ini sekarang Bu lagi bad moodnya juga nih Bu untuk membuat. Jadi saya rasa saya juga harus melapor ke kepala sekolah atau berkolaborasi bersama-sama nih Bu sepertinya. Nah, jadi kan Bu, untuk melaksanakan semuanya itu apa yang harus disiapkan Bu? Yang pertama Bu, saya harus laporan dulu nih Bu ke kepala sekolah. Ya. Kan saya harus konsultasi kepada kepala Ya. sekolah ya Bu. Tidak mungkin saya mengambil langkah sendiri ya Bu. Saya juga takut segan sama teman saya. Lalu yang pastinya saya harus mengajak teman-teman saya yang lain berkolaborasi Bu untuk membuat video pembelajaran, ABE dan media pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu. Ya. Jadi apa hal yang bisa memastikan hal itu dapat berjalan Bu secara terus-menerus? Saya Bu, yang pastinya saya harus mengajak teman saya untuk mau dan ikut bertanggung jawab ya Bu, fokus untuk mau tuh berkelanjutan untuk membuat media pembelajaran, video yang inovatif dan APE sesuai dengan tema. Jadi kalau ganti tema gantilah Bu APE-nya gitu ya Bu sama media pembelajarannya. Terus Bu, kepala sekolah tentunya. Jadi kalau misalnya ini tidak berjalan dengan baik, kepala sekolah kan bisa mensupervisi kami lagi Bu. Begitu. Bu. Jadi kan Bu,
Apalagi nih kira-kira ada nggak ide Ibu untuk membuat sesuatu yang baru? Apa ya Bu? Oh iya Bu, mungkin saya harus nih konsultasi atau berkolaborasi dengan teman-teman sejauh saya yang lainnya seperti di KKG ya Bu, kan banyak tuh guru-guru TK yang lebih senior daripada saya, yang lebih berpengalaman. Sebenarnya saya harus bertanya juga kepada mereka sehingga saya mendapat referensi baru ya Bu. Oke. Jadi Bu, kapan ini akan dilaksanakan dan siapa saja yang perlu dihubungin atau yang dapat mendukung kita dalam kegiatan tersebut? Saya rasa mulai besok saya sudah merencanakan menjalankannya ya Bu. Yang pertama kali saya harus bertemu untuk menyampaikan maksud saya ini kepada kepala sekolah, terus mengajak teman-teman, lalu mengumpulkan media juga ya Bu, karena kan bahan untuk media anak TK-nya susah ya Bu, kita harus nyarinya yang aman, edukatif juga, seperti itu Bu. Lalu kalau bisa sih Bu menggunakan bahan-bahan bekas Bu, yang seperti itu ya kan Bu. Begitulah Bu kira-kira. Lalu bagaimana Bu Ibu memastikan hal ini dapat berjalan dengan lancar, dengan maksudnya bisa diterapkan oleh guru setiap harinya ataupun berapa hari sekali seperti itu? Saya perlu dukungan Bu dari semua ya Bu ya, dari semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru dan orang tua murid ya kan Bu, karena kan kalau kita guru TK nih kadang-kadang harus menyuruh anak juga membawa media, kan nggak semuanya kita mampu ya Bu membawa media, misalnya satu dari anak, satu dari kita. Berarti saya juga harus buat rapat dengan orang tua murid Bu untuk membantu dalam pembelajaran anak di kelas. Ya seperti itulah Bu. Oke Bu Dinda. Jadi kan Bu dari cerita kita hari ini Bu, jadi apa yang Ibu simpulkan Bu? Saya simpulkan Bu ya, sudah mulai ada nampak titik terang nih Bu. Yang pertama saya itu harus konsultasi dengan kepala sekolah, terus berkolaborasi dengan teman sejawat, warga sekolah, termasuk wali murid, terus membuat video pembelajaran yang edukatif, menyenangkan, begitu juga APE dan media pembelajaran lainnya yang sesuai dengan tema agar anak tidak bosan Bu. Lalu berjumpa dengan teman-teman saya yang lebih senior Bu untuk mencari referensi-referensi lainnya, begitu Bu. Jadi begini Bu, bagaimana cara mengetahui? Iya. Jadi bagaimana Bu caranya? Bagaimana saya mengetahui kalau kegiatan ini akan berjalan Bu? Nah, ini kan Bu, saya membutuhkan kira-kira 2 minggu nih Bu dari hari ini. Jadi kan saya harus konsultasi dan sepertinya konsultasi, membuat media dan yang lain-lainnya. Lalu kan saya tuh mengajarkan dulu ke anak Bu, ya kan Bu, saya implementasikan dulu tuh ke anak. Saya lihat dulu bagaimana perkembangan anak di kelas. Saya buat penilaiannya dulu, saya refleksikan lagi dengan teman-teman saya juga melakukan refleksi. Adakah progres perkembangan anak peserta didik saya di kelas, apakah mengalami perubahan? Nah, untuk lebih lanjutnya nanti saya akan berjumpa untuk Ibu lagi ya untuk coaching lagi. Boleh. Oke Bu Dinda, berarti coaching kita hari ini sudah selesai. Ya Bu Dinda ya? Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya jadi dapat pencerahan karena tadi saya gelap sekali Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Dinda. Laila, kita akhiri saja Bu Dinda ya? Iya Bu, sudah sore juga. Waalaikumsalam. Bu, bagaimana tadi Bu proses coaching yang Ibu lakukan? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching ini tadi sudah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Baik, tadi Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Adinda ya? Iya Bu, benar sekali. Bagaimana Ibu? Apakah sesi coaching tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya? Insya Allah Ibu Adinda sudah menemukan permasalahan sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Ibu, sebelum kita akhiri proses coaching kali ini, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Iya Bu. Nah, yang pertama nih Bu, Iya Bu. apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan?
Iya Bu. Selama coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan tanggung jawab Bu. Kemudian saya menggali lagi potensi dari coach saya tersebut kan Bu, agar menemukan solusi dari permasalahan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rika. Setelah saya mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, saya lihat Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu adanya pengajuan pertanyaan untuk setiap alur tujuan, adanya identifikasi, adanya rencana aksi, dan tanggung jawab sudah Ibu lakukan dengan baik. Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti dalam coaching kali ini, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali ide-ide kreatif dari Ibu Adinda, sehingga Ibu Adinda mampu menemukan ide-ide kreatif dari permasalahan yang dialaminya. Nah, Bu, setelah melakukan proses coaching tadi, maka kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan selanjutnya? Iya Bu, saya ingin mendalami lagi Bu, dan memahami lagi dari alur tirta ini Bu, supaya coaching saya berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi Bu, seperti itu. Oke, baik. Semoga Bu Rika coaching kedepannya lebih baik lagi ya. Nah Bu, demikian kegiatan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Akhiri ya Bu pertemuan kali ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu Adinda. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, ada sedikit yang perlu saya bicarakan kepada Ibu. Baik Bu. Nah, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Boleh. Nah, baik Bu, pada saat coaching antara coach dan coaching, saya akan amati dan saya akan menilai sesuai rubrik penilaian apakah coaching yang telah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan kepada coaching. Dan jangan lupa Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Baik, boleh Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching pada hari ini? Untuk kegiatan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Nah, di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu observasi lebih lanjut lagi Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Anda ingin kembangkan apa ya Bu? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya serta mengembangkan potensi dan kompetensi dari coach saya Bu. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam Ibu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Devi. Bagaimana Bu Devi? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nah, kira-kira Bu, kenapa Ibu tadi menghubungi saya ya? Iya Bu, tadi saya menghubungi Ibu mau bercerita Bu sebenarnya. Nah, cerita apa nih Bu? Saya mau bercerita tentang pembelajaran anak di sekolah Bu. Seperti itu, seperti
sepertinya pembelajaran anak di sekolah itu anak-anak itu kurang menarik, Bu. Oke, Bu, sebelum kita berbicara lebih jauh, nah kira-kira Ibu nih, apa harapan Ibu dari percakapan kita kali ini? Harapan saya dan teman-teman saya berharap semoga pembelajaran terhadap anak-anak itu sukses, membuat pembelajaran yang lebih menarik agar anak-anak lebih bersemangat lagi, Bu. Seperti itu. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih Bu, situasi yang Ibu alami sekarang di kelas bagaimana ya? Situasi sekarang di kelas itu anak-anak itu kalau belajar bukan cepat bosan, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi anak-anak itu nggak kondusif, Bu. Ada yang berlari-lari keluar seperti itu kan, Bu. Oke, nah kira-kira menurut Ibu apa yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi ya? Menurut saya Bu ya, kemungkinan pembelajaran yang kurang menarik, Bu, bagi anak, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Lebih intinya lagi, lebih utamanya lagi itu mungkin alat permainan edukatif itu mungkin kurang menarik bagi anak-anak, Bu, dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu Bu, alat permainan apa yang Ibu berikan sekarang pada anak? Sebelumnya kan, Bu, teman-teman dan kami ini semua kan, Bu, masih menggunakan model lama, Bu. Masih menggunakan seperti kartu angka, kartu huruf gitu, Bu, seperti itu. Oke, baik Bu Rika. Dari yang Ibu ceritakan tadi, situasi seperti apa yang Ibu inginkan sebenarnya dalam pembelajaran? Saya menginginkan pembelajaran itu terhadap anak-anak itu lebih menyenangkan, Bu. Anak-anak itu bisa kondusif di sekolah, di lokal, bukan bisa menerima kegiatan-kegiatan yang ibu guru berikan, ya lebih bersemangat lagi lah anak-anak tersebut gitu. Oke, menurut Ibu nih, apa ya kira-kira hal apa kira-kira yang bisa membuat situasi tersebut terwujud? Nah itu, Bu, saya menginginkan, Bu, biar supaya hal yang kondusif seperti itu untuk anak-anak kan, Bu. Saya menginginkan anak-anak itu ceria, bahagia, menerima pembelajaran yang kami berikan, Bu. Nah, saya ingin membuat sesuatu seperti pembelajaran yang menarik, misalnya, bukan? Saya mau membuat ini, Bu. Ini dalam keinginan saya, Bu. Saya ingin membuat ini, Bu, kegiatan pembelajaran seperti APE, Bu. Nah, seperti itu. Misalnya saya mau membuat kincir angka, Bu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Bu, kira-kira nih apa yang harus disiapkan untuk pembelajaran atau membuat APE yang menarik tadi? Sebenarnya pembuatan APE itu tidak sesulit, Bu. Tidak sulit, Bu. Nah, itu biasanya mudah kita dapatkan, Bu. Jadi kan, Bu, yang perlu kita siapkan itu biasanya seperti kardus bekas, kan, Bu, biji-bijian, batu-batuan, seperti itu, Bu, yang kita dapatkan di lingkungan sekitar kita, Bu, seperti ranting-ranting, seperti itu, Bu. Bu Rika, Iya, Bu. kira-kira apa yang bisa memastikan hal yang tadi Ibu rencanakan bisa berjalan? Ya, biar rencana tadi berjalan kan, Bu, sebelumnya kan kita sudah mengadakan kolaborasi, Bu, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat kan, Bu. Jadi jika guru tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik, maka kepala sekolah kan akan memantau tuh, Bu. Nah, jika tidak terlaksana, nanti saya akan bicarakan lagi kepada kepala sekolah, biar kepala sekolah yang langsung memberi arahan kepada teman-teman saya. Apakah ada ide atau gagasan baru yang lain, Bu, yang ingin Ibu lakukan nih untuk pembelajaran ini supaya tidak monoton? Iya. Nah itu, Bu, ide saya ada, Bu. Saya ingin selain pembelajaran di kelas, Bu, saya ingin belajar mengenal alam sekitar, Bu. Seperti kan di luaran itu kan kita mencari ranting-ranting atau dahan-dahan, seperti itu kan, Bu. Jadi anak-anak itu tidak bosan di dalam kelas saja kan, Bu. Kita bisa bawa mereka jalan-jalan keliling kan, Bu.
sambil mencari ranting-ranting apa yang kita butuhkan dalam pembelajaran seperti itu. Ibu Rika, Iya Bu. bagaimana Ibu memastikan yang ingin Ibu lakukan tadi bisa berjalan? Ya, saya harus memastikan hal ini dapat berjalan karena kita sebelumnya juga sudah bersepakat dengan teman dan kepala sekolah, ya semuanya lah Bu, termasuk warga sekolah Bu. Menurut Ibu, kira-kira apakah ada pihak lain di luar yang Ibu sebutkan tadi yang perlu dimintai untuk dukungan dalam proses perbaikan yang Ibu lakukan? Selain warga sekolah, sepertinya untuk pendukung proses ini juga kita juga melibatkan wali murid Bu. Nah, seperti itu, biar proses pembelajarannya juga dapat didukung sepenuhnya. Nah, baik Ibu Rika, tadi kita udah bicara banyak. Ya. Nah, saya ingin bertanya nih, Ya Bu. apa yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan pencerahan bahwa dalam cerita saya ini saya berarti harus lebih lagi membuat ide-ide atau membuat pembelajaran ini menjadi lebih menarik, terutama di dalam pembuatan alat permainan edukatif tersebut Bu. Seperti itu. Bagaimana nanti saya mengetahui nih Bu, kalau proses yang Ibu lakukan ini berjalan? Ya. Nanti saya akan menghubungi Ibu lagi Bu, untuk supaya Ibu dapat mengcoaching saya lagi. Baik. Seperti itu. Semoga yang Ibu bicarakan tadi bisa terwujud. Amin. Nah, saya tunggu Ibu menghubungi saya lagi untuk melakukan proses coaching selanjutnya. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mengcoaching saya. Tidak apa-apa Ibu, sama-sama. Saya juga merasa sangat senang bisa mengcoaching Ibu. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang tadi saya lakukan sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, setelah melakukan observasi proses coaching bersama coachingnya tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait proses coaching yang Ibu lakukan, yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Baik, selama coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kemudian juga saya juga menggali kompetensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Setelah saya mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, yang tadi saya amati ada beberapa catatan nih Bu. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menyampaikan tujuan, identifikasi permasalahan yang ada pada coaching, dan sudah mengarahkan kepada coachingnya untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan, dan Ibu juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab kepada coachingnya. Nah, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, baik nih Bu, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus dengan coach, artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya tadi. Nah, setelah itu Ibu kan melakukan proses coaching tadi, maka kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Bu? Saya ingin mendalami dan memahami lebih dalam lagi alur Tirta supaya proses coaching yang saya lakukan berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Baik Bu, luar biasa sekali. Semoga coaching kedepannya semakin lebih baik ya Bu. Demikian kegiatan pasca observasi kita hari ini, dan terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih Bu telah melakukan supervisi terhadap saya. Baik Bu Devi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.